Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rayhan Anugrah Kusuma dengan NIM 200597172. Saya berada di Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Universitas Negeri Padang. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan tentang kalimat efektif dan juga konsep paragraf pada bahasa Indonesia. So, kita mulai dengan pengertiannya dari kalimat efektif. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan dan juga penulisannya secara tepat sehingga dapat dimengerti oleh pendengar. Kemudian dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Kaidah yang menjadi patokan kalimat efektif adalah bahasa Indonesia menurut ejaan yang disempurnakan atau EYD. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis pembuka secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut. Kemudian, saya akan membacakan pengertian tentang kalimat efektif menurut para ahli, yaitu Arifin. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria yang jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan mudah dibaca. Baik, selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam kalimat efektif. Yang pertama adalah subjek. Subjek itu unsur yang mewakili seseorang melakukan perbuatan atau aktivitas tertentu. Contohnya misalnya Rayhan meminum susu. Subjeknya adalah saya tentunya. Yang kedua adalah predikat. Predikat itu merupakan unsur yang dinyatakan sebagai perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek. Contohnya saya atau Rayhan tidur di kasur. Predikatnya adalah tidur. Yang ketiga adalah objek. Objek merupakan unsur kalimat yang dikenal perbuatannya atau dikenai. Cut. Nah, ulang. Yang bagian objek aja udah nanti di-cut. gitu ya. Yang ketiga adalah objek. Objek itu unsur kalimat yang dikenai perbuatan atau tindakan oleh subjek. Sama seperti subjek, objek juga berupa kata benda. Contohnya, Rayhan memakan rendang. Objeknya adalah rendang. Kemudian, yang keempat adalah keterangan. Keterangan dalam fungsi kalimat sebagai penjelas di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Contoh, saya lulus CPNS di Gedung Youth Center. Keterangannya yaitu Gedung Youth Center. Kemudian yang kelima adalah pelengkap. Pelengkap sering juga disebut sebagai komplement. Pelengkap fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Contohnya, Rayhan bercucuran keringat, jadi pelengkapnya adalah keringat. Selanjutnya itu syarat dalam kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD. Kalimat efektif haruslah menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun mesti menjadi perhatian agar tidak sampai kata yang kamu gunakan ternyata tidak tepat ejaannya. Yang kedua, harus sistematis. Sebuah kalimat paling sederhana adalah yang memiliki susunan, subjek, dan predikat, kemudian ditambahkan dengan objek, pelengkap, hingga keterangan. Sebisa mungkin, guna mengefektifkan kalimat, buatlah kalimat yang urutannya tidak memusingkan. Jika memang tidak ada penegasan, subjek dan predikat diharapkan selalu berada di awal kalimat. Yang ketiga, yaitu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat terlalu banyak menghambur-hamburkan kata dan terkesan bertele-tele. Pastikan susunan kalimat yang dirumuskan pasti dan ringkas agar orang-orang yang membacanya mudah menangkap gagasan yang kalian tuangkan. Yang terakhir yaitu tidak ambigu. Syarat kalimat efektif yang terakhir, kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan susunan kata yang ringkas, sistematis, dan sesuai kaidah kebahasaan, pembaca tidak akan kesulitan mengartikan ide dari kalimat sehingga tidak ada kesan yang ambigu. Lanjut dengan ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kesepadanan struktur. Hal yang pertama harus diperhatikan adalah kelengkapan struktur dan penggunaannya. Ini adalah yang dimaksud dengan kesepadanan struktur. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan agar adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Yang kedua, kehematan. Karena salah satu syarat kalimat efektif adalah ringkas dan tidak bertele-tele. Tidak boleh menyusun kata yang bermakna sama di dalam sebuah kalimat. Ada dua hal yang memungkinkan kalimat membuat kalimat yang boros sehingga tidak efektif. Yang ketiga, diksi yang tepat. Penggunaan diksi atau pilihan kata yang akan terbilang tepat yang dimaksud tepat ialah sesuai dengan tema atau topik yang dibahas dalam tulisan itu. Pemilihan diksi yang tepat bisa membuat kalimat yang ditulis menjadi tidak berbelit-belit. Yang keempat yaitu memiliki unsur pokok, subjek, dan predikat. Sebuah kalimat pastinya memiliki unsur subjek serta predikat.
Unsur lengkap sebuah kalimat sendiri mencakup subjek, predikat, objek, serta keterangan. Suatu kesatuan yang lengkap ini akan bisa membuat kalimat yang ditulis lebih dipahami oleh pembaca. Yang kelima yaitu ketegasan. Kalimat efektif memberikan penegasan kepada ide pokok sehingga ide pokok menonjol di dalam kalimat tersebut. Selanjutnya yaitu merangkakan pada ide pokok. Ide pokok yang tercantum di dalam kalimat akan membuatnya lebih mudah dipahami oleh pembaca, sehingga pada ide pokok juga membantu kita agar tidak membahas hal-hal yang lain yang tidak perlu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan variasi struktur kalimat. Supaya tulisan tidak memiliki kesan monoton, variasi struktur kalimat yang dipakai bisa dengan frase, keterangan waktu, keterangan tempat, atau keterangan cara, keterangan verbum, ataupun partikel penghubung. Selanjutnya yaitu menggunakan kesejajaran bentuk bahasa. Kesejajaran bahasa ialah cara penempatan ide yang sama di dalam sebuah tulisan yang dibuat supaya tidak melenceng dari topik yang kita bahas. Yang terakhir yaitu taat EYD yang berlaku. Dalam kaidah penulisan bahasa Indonesia terdapat aturan EYD yang bagaimana sebuah kata berubah apabila diberi buhan, airannya, ataupun sisipannya. Kalimat yang mematuhi aturan ini akan bisa dibilang efektif. Selanjutnya yaitu struktur kalimat efektif. Struktur kalimat efektif mengikuti jenis kalimat, struktur penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan menyesuaikan jenis kalimat yang akan dibuat. Selama syarat untuk menyusun kalimat efektif sudah ditaati, maka strukturnya hanya tinggal menyesuaikan jenis kalimat. Untuk kalimat efektif, yang terakhir yaitu contoh kalimat efektif. Bisa dilihat, contohnya misalnya pihak sekolah memasang CCTV untuk keamanan sekolah. Jadi pihak sekolahnya itu subjeknya, memasang yaitu predikat, CCTV-nya yaitu objek, untuk keamanan sekolahnya yaitu keterangan tujuannya. Yang kedua, ibu belanja buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras di pasar. Jadi untuk subjeknya yaitu ibu, predikatnya adalah belanja, buah, sayur, telur, daging sapi, dan beras yaitu objeknya. Di pasar adalah keterangan tempat. Yang ketiga yaitu putri mengayuh sepeda dengan kencang. Putri adalah subjek, mengayuh yaitu predikatnya, sepeda adalah objeknya, dengan kencang yaitu keterangan caranya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang konsep paragraf. Dalam konsep paragraf itu ada pengertiannya, struktur, jenis-jenis, dan juga contoh paragrafnya. Dan tak lupa ada ciri-ciri paragraf juga. Pengertian paragraf sendiri yaitu merupakan sebuah kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi tentang satu ide pokok atau gagasan utama. Sebuah paragraf yang baik akan memberikan bantuan pembaca serta penulis dalam membuat artikel yang baik serta memperbaikinya. Tanpa adanya sebuah keteraturan dalam menyampaikan ide atau gagasan dalam paragraf, sebuah artikel atau karya tulis akan membuat tulisan yang Anda buat terasa tidak akan enak dibaca dan akan membingungkan yang akan membaca paragraf tersebut, dan bahkan penulisnya untuk tetap mengembangkan artikelnya mungkin bisa agak bingung ya kalau kita tidak jelas dalam menulis karya tulisnya. Lanjutkan dengan ciri-ciri dalam paragraf. Yang pertama, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Biasanya kita temui di artikel-artikel ya atau di buku yang selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, letak kata dalam kalimat pertama berjarak 5 spasi dari kiri menjorok ke kanan untuk jenis karangan biasa. Sedangkan untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, atau tesis, letaknya berjarak 8 spasi. Nah, biasanya paragraf ini tuh kalimatnya menjorok ke kanan. Kalau untuk karangan biasa 5 spasi, untuk misalnya skripsi atau makalah 8 spasi. Lanjutkan dengan di dalam paragraf terdapat ide pokok atau gagasan utama yang terletak pada kalimat utama. Selanjutnya, kalimat selanjutnya disebut dengan kalimat penjelas, berfungsi untuk menerangkan isi kalimat utama tadi. Yang terakhir yaitu memenuhi beberapa syarat paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, kelengkapan, dan kevariasian. Selanjutnya yaitu struktur-struktur dalam paragraf. Yang pertama adalah paragraf yang terdiri atas transisi kalimat, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang kedua, paragraf yang isinya adalah transisi berupa kata, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang ketiga yaitu paragraf yang terdiri atas kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Yang
Yang keempat yaitu paragraf yang terdiri atas transisi berupa kata, kalimat, topik, dan kalimat pengembang. Yang kelima yaitu paragraf terdiri atas transisi berupa kalimat, topik, dan kalimat pengembang. Yang terakhir yaitu paragraf terdiri atas kalimat pengembang dan kalimat topik. Kita lanjut dengan jenis-jenis paragraf. Yang pertama yaitu paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menjelaskan atau menceritakan suatu peristiwa atau kejadian. Ciri utama paragraf ini adalah adanya orang, pelaku, adanya peristiwa dan waktu kejadian. Selanjutnya yaitu paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang di dalamnya berisi informasi tentang suatu teknik, kiat dan teori sehingga akan menambah wawasan atau pengetahuan pembaca. Ciri utamanya adalah bersifat informatif, dilengkapi dengan data, tabel, dan grafik. Ia bertujuan untuk mempengaruhi pembaca berdasarkan fakta atau menghasilkan penelitian bersifat non-fiksi atau ilmiah. Selanjutnya itu paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi argumen atau pendapat penulis mengenai suatu permasalahan berdasarkan perspektif atau sudut pandang penulis sendiri, agar pembaca lebih menerima atau yakin terhadap gagasan yang diberikan penulis. Ciri utamanya adalah berisi argumen atau pendapat penulis, berisi fakta dan data guna meyakinkan pembaca bersifat non-fiksi atau ilmiah. Selanjutnya adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan agar pembaca mengikuti apa yang diinginkan penulis. Ciri utamanya yaitu berisikan ajakan, bujukan atau himbauan, dan berusaha untuk mempengaruhi pembaca dan melakukan sesuatu. Terakhir adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisikan penggambaran suatu objek sehingga seolah-olah pembaca melihat, mendengar, dan merasakan sendiri objek yang digambarkan itu. Ciri utamanya adalah ada objek yang digambarkan, penggambarannya melibatkan panca indera, menggunakan kata sifat yang menggambarkan objek, contohnya cantik, tampan, pandai, bodoh, dan lain sebagainya. Terakhir adalah contoh paragraf. Contohnya misalnya adalah, marilah kita membuang sampah pada tempatnya, agar lingkungan kita bebas dari banjir dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Karena itu, perlu kesadaran pada diri kita masing-masing untuk membuang sampah pada tempatnya. Itulah ada salah satu contoh pada paragraf. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penyampaian atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.